Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 10 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayurbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, kehancuran adalah hasil ketidakpatuhan. Ayat tema terdapat dalam Yesaya pasal 1 ayat 19 dan 20 yang berbunyi, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya." Kurangnya penghormatan terhadap nasihat dari orang tua yang saleh adalah salah satu dosa yang mencolok dari zaman yang merosot ini. Ada banyak kehidupan di negeri kita yang gelap dan malang karena salah langkah dalam kegelapan. Dengan satu tindakan ketidaktaatan, banyak remaja telah merusak seluruh hidupnya dan membebani hati ibu yang penuh kasih dengan kesedihan. Allah tidak akan menganggap engkau tidak bersalah jika engkau mengikuti kebiasaan ini. Dengan meremehkan nasihat dari seorang ibu yang takut akan Allah, yang dengan rela memberikan nyawanya untuk anak-anaknya, engkau melanggar perintah kelima. Engkau tidak tahu kemana perjalanan hidupmu membawa engkau. Saya sekali lagi membela tuntutan seorang ibu. Cinta seorang ibu. Tidak ada rasa tidak bersyukur yang lebih mendasar daripada apa yang menandai dosa ketidaktaatan kepada seorang ibu Kristen. Pada hari-hari engkau masih bayi tanpa daya, Dia mengawasi engkau. Doa dan air mata disaksikan di surga saat Dia dengan penuh kasih sayang merawat engkau. Untuk anak-anaknya, Dia telah bekerja keras dan merencanakan, berpikir, berdoa, dan melakukan penyangkalan diri. Sepanjang hidupmu, hatinya yang tulus selalu cemas dan bersungguh-sungguh untuk kesejahteraanmu. Namun sekarang engkau memilih jalanmu sendiri. Engkau mengikuti keinginanmu sendiri yang buta dan keras kepala. Terlepas dari akibat pahit yang akan engkau tuai, engkau akan membawa kesedihan kepadanya. Testimonies jilid 5 ayat halaman 125. Ketidaktaatan telah menutup pintu bagi sejumlah besar pengetahuan yang mungkin diperoleh dari firman Allah. Seandainya manusia taat, mereka akan memahami rencana pemerintahan Allah. Surga akan membuka ruang rahmat dan kemuliaan untuk diselidiki. Counsel to Teacher halaman 440 dan 441. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Meskipun renungan pagi hari ini banyak menjelaskan tentang peranan ibu, namun itu adalah gambaran bagi kita, yang mana untuk menjelaskan makna dari menurut dan tidak menurut. Sebab seorang ibu telah menyerahkan nyawanya untuk anak-anaknya, sehingga bila seorang anak tidak menurut kepada ibunya, maka hal itu sama dengan melanggar hukum kelima.
dan hasilnya binasa. Sebab Fundamentals of Christian Education halaman 413 paragraf 2 berkata, mereka harus hidup dengan penurutan, tetapi kematian adalah akibat pasti dari ketidakmenurutan terhadap hukum Allah. Tidak menurut kepada ibu sama dengan melanggar hukum kelima, sama dengan tidak menurut hukum Allah, sama dengan binasa. Itulah sebabnya renungan hari ini diberi judul, kehancuran adalah hasil ketidakpatuhan, dan kehancuran yang dimaksudkan adalah kematian. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Signs of the Times, Februari 24 tahun 1898, paragraf 6, berbunyi, ketidakpatuhan adalah dosa, dan dalam firman Allah konsekuensi mengerikan dari dosa digambarkan dengan tepat. Jadi, akibat dari ketidakpatuhan, khususnya tidak patuh kepada hukum Allah, adalah kebinasaan. Inilah kebenaran yang umumnya umat Allah pahami. Nah, ada penjelasan lain tentang ketidakpatuhan yang jarang kita perhatikan. Berikut penjelasannya. The Review and Herald, Oktober 26 tahun 1897, paragraf 7 menjelaskan. Ketidaktaatan adalah tanda ketidaksetiaan dan kemurtadan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sekali lagi, Kristus mengulangi kondisi persatuan dengan Dia. Janji ini dibuat untuk setiap orang Kristen yang tulus. Ketidakpatuhan itu adalah tanda bahwa kita tidak setia kepada Yesus, kita undur daripadanya, kita tidak bersatu dengan Yesus. Hal ini jarang ditekankan kepada umat-umat Allah, bahwa dengan kita menyatakan ketidakpatuhan kita kepada hukum Allah, maka itu sama dengan kita memisahkan diri dari Yesus. Artinya, tercerai dari Yesus sama dengan binasa. Sebab memang Yesuslah pokok anggur yang benar. Terpisah dari Dia, kita menjadi ranting-ranting yang kering, dikumpulkan orang dan siap untuk dibakar. Binasa. Jika kita mau hidup, kita harus terhubung dengan pokok anggur yang benar. Kita harus bersatu dengan Yesus. Dan persatuan dengan Yesus ada hubungannya dengan kasih. Sebab, masih dalam artikel yang sama, The Review and Herald, Oktober 26 tahun 1897, paragraf 7, melanjutkan. Juru selamat kita berbicara dengan sangat jelas sehingga tidak seorang pun perlu gagal untuk memahami bahwa kasih sejati akan selalu menghasilkan kepatuhan. Kepatuhan adalah tanda kasih sejati. Kristus dan Bapa adalah satu, dan mereka yang dalam kebenaran menerima Kristus akan mengasihi Allah sebagai pusat besar pemujaan mereka dan juga akan saling mengasihi. Dan dengan berbuat demikian, mereka akan memelihara hukum. Perhatikan kutipan ini berkata, mereka yang dalam kebenaran menerima Kristus akan mengasihi Allah sebagai pusat besar pemujaan mereka dan juga akan saling mengasihi. Dan dengan berbuat demikian, mereka akan memelihara hukum. Jadi, di dalam Yesus kita akan mengasihi Allah, yaitu Bapa, sebab Bapa dan anaknya adalah satu. Dan kita juga akan saling mengasihi. Dan bila kita sudah mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka itulah wujud pemeliharaan hukum. Sebab 4 hukum yang pertama adalah wujud kasih kita kepada Allah, dan 6 hukum berikutnya adalah wujud kasih kita kepada sesama kita manusia. Ini semua dapat kita hidupkan bila mana kita dalam kebenaran menerima Yesus dalam hidup kita. Sebab ingat, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk mengasihi Allah, kita harus tinggal dalam Yesus. Untuk mengasihi sesama, kita harus tinggal dalam Yesus. Dan karenanya, untuk menurut hukum, kita harus tinggal di dalam Yesus. Bagaimana caranya untuk tinggal dalam Yesus? Masih dalam artikel yang sama, Roh Nubuat menjelaskan. The Review and Herald, Oktober 26 tahun 1897, paragraf 8. Dikatakan,
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dia adalah Roh kebenaran. Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah Roh kebenaran yang menyertai kita selama-lamanya. Sebab memang Yesus telah berjanji dalam Matius 28 ayat 20 bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Namun Yesus hadir bukan lagi dalam darah dan daging, tetapi oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh kebenaran. Itu sebabnya masih dalam artikel yang sama, yaitu dalam paragraf 9, Roh nubuat melanjutkan. Kristus memberikan janji positif kepada para pengikutnya bahwa setelah kenaikannya, Ia akan mengirimkan Roh-Nya kepada mereka. Inilah kebenaran yang jarang ditekankan tentang penurutan, bahwa penurutan itu adalah karena kasih kita kepada Kristus, kita bersatu dengan Kristus, dan itu terwujud oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh kebenaran atau penghibur. Sebab memang Roh nubuat menyatakan bahwa Kristus itulah Sang Penghibur yang hadir dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Perhatikan, masih dalam artikel yang sama, yaitu The Review and Herald, Oktober 26 tahun 1897, kita baca paragraf 15. Roh nubuat berkata, "Tidak ada penghibur seperti Kristus yang begitu lembut dan tulus. Dia tersentuh dengan perasaan kelemahan kita. Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus, berbicara kepada hati." Jelas sekali, penghibur itu adalah Yesus yang hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah kebenaran yang penting sekali ditekankan kepada umat-umat Allah, bahwa penurutan kepada hukum Allah adalah hasil kasih kita kepada Yesus, yaitu dengan menerima Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur atau Roh kebenaran. Artinya, jika Roh Kristus dalam hati kita, maka kasih kepada Kristus menjadi bagian kita, dan karenanya kita menjadi penurut hukum Allah. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 18, berbunyi, "I will not leave you comfortless, I will come to you." Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Perhatikan, Yesus berkata, "I will come to you," dan bukan "I will come again." Apakah ada perbedaan dari kedua kalimat tersebut? Oh, ada. Saat Yesus berkata, "I will come again," hal itu secara fisik. Baca Yohanes 14 ayat 3. Yesus berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. I will come again, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Lihat, I will come again bermakna secara fisik. Tetapi saat Yesus berkata, "I will come to you," hal itu secara roh, di mana Dia menyatakan tentang Roh kebenaran itu yang adalah Roh-Nya sendiri. Yesus datang oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur. Itu sebabnya Yesus berkata dalam ayat 20, jika saudara sekalian baca, dikatakan di sana, "Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu," yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh kebenaran. Semoga ini menjadi perenungan bagi kita semua. Betapa pentingnya kita memiliki Roh Kristus dalam hidup kita, agar kita menjadi umat-umat Allah yang menuruti hukum Bapa dan memiliki hidup. Sebab dengan menerima Roh Kristus, kita bersatu dengan Dia yang adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa bila mana kami tidak patuh, itu akan menghasilkan kehancuran, yaitu kematian. Dan bila mana kami patuh, kami akan menerima kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Dan hanya satu rahasianya,
yaitu dengan menerima Kristus dalam hati kami, oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut dengan Roh kebenaran atau Sang Penghibur. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan hidup kami, agar kami semakin hari semakin serupa dengan karakter-Mu, dan pada akhirnya saat Engkau datang kedua kali nanti, kami didapati benar dan layak untuk menerima hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.